Nggak pegel Mbak, ngalah melulu. Orang sabar tuh kesel loh Mbak. That's why kalau misalnya udah segini ya, kita udah ngalah nih. Itu kan? Jadi sekali ngeluap itu Meledak. aku suka meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga campur-campur? Bagaimana weekendnya? Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita berlomba mencari berkah di bulan Ramadan. Yuk, puasa kan? Puasa? Iya. Mama Ira juga puasa. Terbukti tidak ada apa-apa di meja. Tapi hari ini Mama Ira sudah kedatangan seorang sahabat senior. Tapi kok aku nggak terima sih. Dia itu masih cantik banget, sampai sekarang super duper cantik. Gayanya tuh gak berubah. Aduh, bintang film, nyanyi juga. Gak kuat deh kalau udah dilirik-lirikan kayak begini nih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Ita Mustafa. Yeay! Apa kabar Mbak Ita? Baik saya. Lihat dong. Apa kabar? Baik saya. Gue sebentar sama apa kabar, Bapak gitu kan. Mbak Ita, terima kasih udah datang ke campur-campur. Aku juga terima kasih. Luar biasa. Udah duduk di sini. Ini bagus loh Mbak. Kemarin sebetulnya kita main-main di dapur dulu. Sekarang Mbak Ita dapatnya di sini, di sofa. Gimana? Puasa jalan terus Mbak? Alhamdulillah. Luar biasa. Udah berapa tahun sih nggak pernah bocor. Serius Mbak? Yes. Di sini Adel tadi Delila itu kita panggilnya kadang-kadang Adel. Suka-suka saya Mbak gitu. Adel, Delila gitu. Dia kalau misalnya puasa itu 2 hari puasa, sisanya enggak. Enggak ya, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada kendala. Terus Mbak Ita, apa sih resepnya sampai sekarang ini? Waktu tadi pertama kali kita datang, aku langsung gini, Mbak Ita kok cakep banget sih Mbak Ita. Apa sih resepnya Mbak Ita? Fresh terus, cerita dong. Ini udah kangen loh. Semua nih, coba tuh, sapa dulu. Hai, apa ya? Keluarga campur-campur bilangnya. Keluarga campur-campur. Selamat berjumpa lagi sama aku. Yang kebetulan juga ngumpet lama. Sebenarnya sih nggak ngumpet, cuman tidak aktif aja. Terus alhamdulillah diundang sama bilangnya ibu Mama cantik Ira. Ini, Mama Ira cantik ini. Makasih, aku kedua cantik. Udahlah, Supaya feedbacknya kembali lagi. Iya. Supaya feedbacknya kembali lagi. Iya, terus. Aku terus Mbak Ita ngomong aja terus. Ya, seneng banget diundang ke sini. Kemarin juga kita ketemu ya di ISI ya. Iya, sebentar tapinya. Makanya sekarang setelah Kak Yesi selesai, waktu itu udah sempat syuting bareng sama Kak Yesi Gusman. Aku udah ke sana bertandang, nanti kita tarik gantian Kak Yesi ke sini. Tapi keburu diculik Mbak Ita Mustafa duluan kemari. Mbak Ita sehat, cantik, fresh. Konon ceritanya tiarap dulu beberapa lama. Memang nggak kangen sama dunia film, menyanyi, apa-apa gitu nggak? Sekarang kangen. Sekarang kangen. Setelah ketemu, Lagi dong. setelah ketemu teman-teman yang berkecimpung di syuting dunia lagi. ini, Banyak yang ya tanyain insya Allah kemarin juga ada beberapa ditawarin. Iya. Tapi stripping, aku mungkin kan nggak bisa. Iya. Aku kan sebenarnya lahirnya bukan di sinetron. Iya. Film ya? Nyanyi. Layar lebar. Oh iya betul. Layar lebar. Apa film pertamanya, Mbak Ita? Terminal Cinta. Terminal Cinta. Tahun berapa itu? Sama Mbak? Abrar Siregar tahun 81. 81. Sama Marini, Rendra sama Rendra waktu itu. Luar biasa. Emang pada tahu belum lahir kan? Mereka belum ya. pada lahir. Kesian Mbak Ita. Kalau Mama Ira udah. Karena waktu itu Mama Ira pertama kali syuting tahun 79. Ya, Ira Maya si anak tiri. Ya halo, tetangga sebelah main gedak-geduk aja. Biasa Mbak lagi betulin. Itu katanya ada tembok yang bocor di sebelah. Oh, bukan ada tamu ya? Oh bukan ada tamu. Berhenti woi. Mbak Ita pernah masuk nominasi mendapatkan Piala Citra? Nominasi 3 kali. Piala Citra sekali. Alhamdulillah. Apa itu? Itu di Gadis Penakluk. Oh iya, Gadis Penakluk. Langsung nonton ya. Gadis Penakluk. Mainnya bareng sama waktu itu Gadis Penakluk. Marlina Hussein, pemain baru tuh, jago tuh pemainnya. Oke, sebagai pemeran utama wanita terbaik. Aku pemeran pembantu. Pemeran, supporting cast. Iya, oke. Habis dari situ baru beberapa kali di peran utama nominasi. Luar biasa prestasinya ya.
Ya lumayan ya. Soalnya waktu baru menang itu, aku baru 2 tahun terjun di dunia film. Itu awal karirnya Mbak Ita di dunia perfilman, di industri film Enggak, Indonesia? awalnya dulu tuh aku sebenarnya awalnya model. Iya, Model, terus buat majalah ya. majalah remaja pasti. Majalah dulu. remaja, Iya, ya. iya, iya. Terus sempet sih. Bening gitu wajahnya bening. Sempet Ya Mama Ira sih. masih kesima asli, sumpah kesima banget. Terus Bisa aja. Ya terus waktu itu kan aku punya kakak artis kan. Jadi Mbak Ida kan Mbak main Ida film Mustafa, juga ya. selain nyanyi. Betul. Waktu itu syuting di rumah. Aku masih SMP tuh waktu itu. Pas sama Syuman Jaya Iya. syuting. Nah aku pulang sekolah tuh. Jadi pas dilihat, ya terus ditawarin main. Tapi bukan nama Syuman Jaya, pertamanya ya sama Brar Siregar, sutradaranya. Oke, jadi gara-gara syuting filmnya Kakak, Mama, kakak. Mbak Ida yang syuting, ketemu sama Pak Syuman, terus dilihat dirimu tertarik, tapi tidak juga dengan filmnya Bapak Syuman Jaya. Ikutnya waktu di Kabut Sutra Ungu kalau sama Oh iya, Bung Syuman. Gue pernah tahu. Sama Yayan. Iya, sama Mbak Yeni ya. Kabut Sutra. Iya, bukan. Roy Martin. Ya betul, benar keluarga campur-campur. Ya benar, emang itu udah nggak ada lagi, Tak Mustafa, iya kan? Oke, itu awal karirnya di dunia perfilman. Sekarang udah rindu lagi, tapi sekarang udah formatnya beda, Mbak. Kalau stripping nggak mau, main film tetap mau dong. Stripping bukan sebenarnya nggak mau sih. Sinetron pernah juga diminta, aku pernah ikut gitu. Kalau stripping kan mungkin waktu. Ya. Gitu. Mbak Ita sibuk apa sih? Tiap hari tuh ngapain? Nah itu dia tuh pertanyaannya. Kalau saya bisa jawab, kalau misalnya Mike tuh tiap hari bersih-bersihin kamera, ya kan, datang ke studio main-main handphone, ya Mike ya, iya dia bilang dia ketawa. Jadi Mbak Ita punya bisnis, apa sibuk apa? Enggak, jadi dulu waktu sebenarnya aku bukannya ngumpet ya, bukannya apa-apa gitu. Jadi kan zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Ya. Jadi waktu main film gitu aku berpikirnya gini, aduh ini kan nggak bisa jangka waktu lama sampai tua nih. Kalau laku terus, kalau enggak, ya kan? Masih terus dicari ya, Bismillah. Ya, jadi aku melanjutin sekolah ke luar negeri, ke Swiss waktu itu. Terus pulang, bikin perusahaan advertising. Oh, awalnya advertising agency. Oke. Backgroundnya apa sih? Media luar ruang itu. Oke, billboard. Billboard. Gitu. Tapi di Swiss ambil apa? Sorry. Aku di Swiss ambil business management. Oh, oke, good. Oke. Nah, terus aku dapet tuh proyek dari DKI yang sepanjang Sudirman Tamrin itu bikin billboard, neon sign gitu kan. Tapi di atasnya halte bus. Oh, oke. Jadi aku bikin the whole package itu halte bus dengan ada booth rokok, ada telepon. Nah, atasnya aku pakai dynamic billboard. Oh, oke. Itu sempat kita bikin beberapa gitu ya, tapi terus waktu itu kena apa yang dolar jadi 10.000 dari 1.500. Oke. Sedangkan dynamic billboardnya itu aku tuh belinya kan di Swedia. Oh, asli ya. Jadi melonjak banget kan pembeliannya gitu. Nah, habis dari situ meninggi betul. Habis itu aku kawin, punya anak. Nah, itu aku ngurus anak sendiri. Putra-putri ada berapa, Mbak? Aku punya anak 2. 2. Anak sambung 3. Anak sambung. Jadi punya 5. Aku anak kandung 4. Anak sambung 2. Jadi anak di luar nikah ada 5, Mbak. Serius, Mbak. Bebulu semuanya. Cemong cip. Apa sih? Anabul. Bener, di rumah itu yang terdaftar di kakak. Yang nggak ada masih di luar lagi, Mbak. Jadi senang ya, banyak anak berkumpul bersama. Tetap happy, Mbak Ita. Ya kan, terus kita balik lagi ke film. Film apa yang paling berkesan di hatinya Mbak Ita selama syuting dari dulu sampai sekarang? Paling favorit, paling berkesan? Bukan Istri Pilihannya, sama Edward Pesta Sirait. Saya kenal dengan Om Edo Pesta Sirait pertama kali film Ira yang namanya Ira Maya Si Anak Tiri. Tahun 79. Didirect sama dia. Aku menangnya sama dia. Aku juga menang di situ, nominasi pemeran utama dia wanita terbaik luar biasa. Oh, itu enak sekali. Dia memberikan kita ruang space. Tidak pernah ada membentak-bentak gitu kan. Mereka selalu diberikan sama beliau almarhum ya. Itu dikasih ruang geraknya yang sangat
nyaman sehingga kita bisa mengeksplor. Benar nggak sih, Mbak Ita? Iya benar banget. Gitu ya? Benar. Aku beberapa kali nominasi dan Piala Citranya sama Edward, sama Oke. Edo. Oh, oke. Nah, ada nggak sih Mbak kalimat yang paling berkesan gitu ya, atau adegan yang sampai sekarang Mbak Ita tuh masih terus melekat gitu, nempel gitu? Kalau aku kan zamannya Cinderella gitu. Ada nggak perannya? Yang mau terus melekat. Ada nggak scene apa gitu yang nggak harus pakai yang melotot gitu? Ya, itu Bukan. bukan isi pilihan. Serius? Serius. Apa sih antagonis, protagonis waktu itu? Enggak. Aku justru yang selalu tertindas. Oh. Di sini Farel Mbak biasanya kalau tertindas. Tahu, kayaknya muka gue muka yang selalu Sedih orang gitu pengen ya? nindas gue aja. Kayaknya muka gue gitu kali Gitu ya. Padahal nggak tahu katanya Mbak Ita ini orangnya galak. Seorang Ita Mustafa tuh galak orangnya. Ya. Galak kalau marah doang. Kayak gimana sih peranan kalau misalnya galak tuh? Coba kasih lihat. Orang tuh taunya Mbak Ita yang hai, ya. Coba kalau galak di depan kamera kayak gimana sih Mbak? Enggak, gue takut. Takut? Takut sama diri gue sendiri. Ini lucu pertanyaannya. Kenapa? Takut sama diri gue sendiri. Ini kocak banget sih. Jangan dipikir seorang Ita Mustafa yang kelihatannya alim ini dan lain sebagainya ternyata juga bisa marah. Mbak Ita ini orangnya mungkin apa adanya, ceplas-ceplos juga. Tapi juga bukan tipenya orang yang mungkin cepat akrab bergaul dengan banyak orang. Jadi lebih kelihatan sering ini dulu ya, memonitor dulu gitu kali ya Mbak. Asik ini kita ngobrol nih. Ya, ada bener, ada juga. Tapi Oke. tapi biasanya aku malah cepet akrab sama orang. Cepat akrab sama orang. Karena aku lebih banyak ngalah kalau sama orang. Nggak pegel Mbak ngalah melulu. Orang sabar tuh kesel loh Mbak. That's why kalau misalnya udah segini ya, kita udah ngalah nih. Itu kan? Jadi sekali ngeluap itu aku Meledak. suka meledak. Susah nggak sih kontrol emosi pada saat seperti usia kita? Mbak itu lebih banyak umurnya. Iya makanya. Ini mah adik-adik aku ini. Minta maaf yang lebih banyak umurnya gitu. Ajarin kita dong bagaimana sih tips-tipsnya, bagaimana kan kita sebagai ibu yang memiliki anak-anak yang sudah beranjak dewasa, terus menghadapi emosi anak-anak sekarang gitu. Share lah Mbak. Itu perjuangan banget tuh punya anak dua aja. Gitu ya? Karena anakku dua-duanya laki. Iya, jagoan. Mamanya Jagoan. paling cantik di rumah. Ya paling tertekan juga ya. Iya. Kayak gimana sih? Soalnya kayak tempat sampah jadinya. Kan mereka sekarang menganggap kita sebagai teman dong. Benar nggak sih? Sekarang. Iya. Tadinya kan Sebelumnya kayak masih yang tapi either yang sekarang juga ya, artinya kalau di rumah nih. Mereka cari barangnya atau bajunya gitu yang padahal yang ngerjain kan mbaknya di rumah ya. Marahnya ke ibunya. Ntar mau nyari, ada anakku dua-duanya jago masak. Jadi mereka masak sendiri gitu. siapa namanya? Garcia sama Dito. Garcia dengan Dito. Garcia, Dito, Mama Ira. Mama masa lu, Mama kan buka puasa lah, ya please ya. Nggak apa-apa, Mama nggak apa-apa. Di rumah nggak ada di rumah nggak apa-apa. Gitu. Oke, sarangnya. Ya, oke. Waktu itu dia jualan burger online. Itu salah satu bisnis yang sekarang masih Enggak, ditekuni. sekarang kan dia sekolah di Inggris. Pulang dari sana, sekarang udah kerja ngantor Iya, sama sama kakak-kakaknya Iya, juga. luar biasa. Kakak sambung. Garcia dengan Dito. Oh, Dito masih ambil double degree di Melbourne. luar biasa. Sukses ya, seneng ya. Sima, keluarga campur-campur masa terus ngezoom gitu kan. Tapi anakku tuh yang gede, yang namanya Garcia itu pinter banget. Luar biasa. Itu IQ-nya 130. Woi, Masya Allah. Jadi dari kecil tuh ya, anaknya nggak bisa diem gitu. Aku sampai ke psikolog, segala cari tahu. Itu apa? Karena memang anak itu sangat-sangat pintar di atas rata-rata. Iya. Sehingga dia mencari apa? Sering mengganggu teman ke arah sana. Ya jadi kalau di sekolah belajar, dia udah lebih cepet duluan selesai gitu. Oke. Nanti nggak bisa diem kan, ntar gangguin temennya gitu. Iya. Terus nggak pernah belajar sampai saya stres. Akhirnya makanya saya bawa tuh ke psikolog ya. Iya. Begitu dikasih tahu, Bu, emang anak ibu jangan dipaksa untuk belajar di rumah. Karena dia bukan tipikal anak yang baca buku. Mendengar. Mendengar. Kan banyak tuh anak-anak
juga pintar seperti itu, cerdas. Jadi dia Kecerdasan dari yang bilingual. menangkap. Oke. Gitu. Dulu juga saya dipanggil terus sama gurunya. Ini anak ibu nih bisa 2 konsentrasi loh. Jadi gurunya lagi ngomong sini, dia lagi Multitasking, luar biasa. bisa ya, dua dia bisa tangkap gitu. Sampai dites terus. Tapi ya gitu. Jadi umur 6 SD ya. Papanya beliin PS. Kelas 6 SD, umur 12 tahun orangnya. Masuk SMP deh gitu. Iya. Papanya beliin PS. Nah, iya. udah di situ keranjingan main itu. Game, Sampai masuk SMA itu udah mau belajar kan nggak bisa bangun. Itu saya bisa gini loh. Saya bangunin di kamar mandi nggak mau mandi. Bisa saya gini, ayo mandi gak? Mandi gak? Ayo. Sampai saya mandiin kok. Mandi gak? Udah pokoknya Serius, Mbak? Serius sampai begitu. Serius, ini satu berita emang kabar menarik, bukan kabar, tapi kondisi yang sangat-sangat menarik untuk diskusi. Itu kenapa? Karena dia memang anaknya defense, Enggak karena atau dia asik dengan dunianya, bukan sampai karena ibunya emosional seperti itu. Karena dia main game sampai pagi, sampai jam 3, jam 4, Iya. begitu dibangunin 5:30 kan nggak bisa bangun. Kurang tidur kan? Iya, jadi nggak mau sekolah. Akhirnya berhenti. Mamanya keluar tanduknya, keluar jenggotnya ibunya, ya kan? Udah sekolahnya Ibunya tuh ada asapnya. Udah sekolah cuma 6 bulan. Masuk tuh di Asia World di BSD. Iya. Sakit gigi deh pokoknya. Udah biaya masuknya mahal banget, uang Anaknya sekolahnya nggak mau mahal sekolah. banget. Tiba-tiba 6 bulan sekolah pas liburan, ya udah nggak mau masuk aja lagi gitu. Jadi games itu diperkenalkan pada saat anak sesuai dengan umurnya. Waktu Mbak Ita melakukan semacam emosional meledak gitu tinggi itu, anaknya kayak apa responsnya? Dia santai aja apa tetap menjalankan atau memang hanya begitu aja? Ya dia kepaksa, berangkat sekolah juga kepaksa gitu ya. Tapi ya untungnya nih ya alhamdulillah. Begitu dia nggak mau masuk sekolah, aku masukin ke homeschooling. Oke, dan itu dijalanin sekarang? Dijalanin itu juga pakai syarat. Nggak mau belajar di rumah, nggak mau belajar di tempatnya, di kafe-kafe duduk situ. Sama gurunya berdua. Serius? Serius. Garcia, kamu tuh sebetulnya nyusahin Mama. Emang cuman pengen ke kafe. Kalau ke kafe ajak Mama Ira. Kenapa waktu itu kita belum ketemu? Kita temenin, ya kan? Oke, tapi sekarang setelah melewati fase itu, Oh, tapi alhamdulillah begitu dia ikut ujian, nilainya bagus. Malah begitu masuk kuliah dapat diskon banyak karena nilainya bagus. prestasi, rankingnya. Prestasi. Luar Terus biasa. dia setahun di Indo, dia minta di sini, PPM. Oh, oke. Dia minta sendiri ke Inggris. Wow. Akhirnya dia sekolah di Inggris ya sampai selesai. Dengan degree apa gelar di sana? Oh, masih S1. S1. Itu juga Bisnis juga? Ambil bisnis? habis dia international business juga. Hebat. Gak apa-apa. Biasa Mbak, kita tuh kadang-kadang orang Tapi tuh, itu loh bener loh. Ya, iya. Yang bangga ibu. Karena iya, aku Mbak, saya juga ngerasain bangga. perjuangan. Wah, Perjuangan itu sama, kita kan. sama. Cas dulu. Kita, Mbak Ita alhamdulillah masih bersama, didampingi. Saya walaupun sudah berpisah, tapi berusaha juga untuk hubungan tetap baik dengan papanya, membesarkan anak-anak. Nah, dalam bulan Ramadan ini, mereka kumpul nggak? Ada Garcia, ada Dito, dengan 3 kakak-kakak ini, sambung. Mereka kumpul bersama, puasa? Kumpul, Buka kan puasa. yang kakaknya udah pada kawin semua. Udah. Oke. Jadi sekarang tinggal anakku aja yang dari aku ya yang belum. Yang satu lagi di Melbourne nih baru juga berangkat pulang kemarin kan libur. Ya. Hari pertama puasa tuh kita selalu di rumah karena suami aku tuh sama adik-adiknya paling tua. Mengayomi. Mengayomi. Oke. Mengayomi. Iya. Terus Kumpul keluarga. nah, Oke. di rumahku juga ada ibu aku kan, aku yang ngerawat. Oh iya, Jadi, mama. jadi banyak lebaran sudah pertama ada. tuh bikin buka puasa, pengajian. gitu, Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Terus ya berkesinambungan selama bulan Ramadan. Lebaran juga di rumah. Masya Allah, Di rumah senangnya aku ya. yang bikin. Senang banget. Alhamdulillah bersyukur juga mamanya Mbak Ita 94 tahun, Amin. beliau masih sampai dengan sekarang Amin. tetap sehat walaupun semua sudah gerakannya terbatas ya Mbak, karena satu dan lain hal. Mbak Ita ini katanya keturunan ningrat, berarti semuanya itu hidupnya selalu enak. Bener nggak sih Mbak? Enak ya.
juga sama, senang ngebut Tapi juga. itu menghindari pikun loh. Itu menghindari pikun. Keluarga campur-campur, ibu-ibu. Jadi kalau udah bisa nyetir, jangan malas. Jangan berhenti, tetap aja nyupir. Tapi kalau kata almarhum bapak saya, kakak kalau udah gede nanti karena senang nyetir, nanti jadi kurir atau jadi supir taksi.